Halo teman-teman, kita akan belajar tentang akuntansi keuangan. Oke, tanpa basa-basi, kita akan belajar langsung, yaitu definisi daripada akuntansi. Akuntansi keuangan suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengumpulkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Nah, definisi akuntansi menurut ahli sebenarnya masih banyak, cuman aku mencontohkan satu aja, yaitu menurut Sunyato 1999 merupakan suatu tahapan proses pengumpulan, pengidentifikasian, pencatatan, pengelola, peringkasan, dan penyajian atau pelaporan dari transaksi keuangan serta penafsiran hasil guna pengambilan keputusan. Itu menurut para ahli Sunyato. Nah, tujuan dari akuntansi yaitu untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer pengambilan kebijakan dan pihak berkepentingan lainnya seperti pemegang saham, kreditur, dan pemilik atau pemilik itu yaitu pemilik perusahaan. Oke. Fungsi daripada akuntansi itu sendiri yaitu memberikan informasi data keuangan untuk pengambilan keputusan. Itu adalah fungsi daripada akuntansi ya. Jadi kenapa perusahaan selalu ada akuntansi keuangan itu supaya mereka bisa mengambil keputusan atau mengapa harus ada akuntansi keuangannya. Oke. Nah, ada jenis-jenis laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan itu terbagi 3, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Nah, laporan laba rugi berfungsi melaporkan keuangan yang berfokus untuk menunjukkan pendapatan dan pengeluaran perusahaan selama satu periode tertentu. Misalnya dalam satu periode itu, dalam 1 tahun, perusahaan menutup perusahaannya itu dan mengumpulkan data, dan kita bisa lihat apakah perusahaan itu mengalami kerugian atau sebaliknya mengalami keuntungan. Itu fungsi daripada laporan laba rugi. Sedangkan kalau fungsi laporan perubahan modal yaitu semua yang data-data yang tercatat perusahaan akan mencatatkan di perubahan modal, dan perusahaan bisa lihat apakah perusahaannya itu mengalami peningkatan modal atau sebaliknya dia mengalami penurunan modal. Nah, itu fungsi dari perubahan modal ya, untuk mengetahui modal perusahaan. Nah, sedangkan laporan arus kas fungsinya yaitu untuk memberikan informasi keluar masuknya kas dalam suatu perusahaan yang disebabkan oleh adanya aktivitas, operasi, investasi, dan pendanaan. Itu fungsi daripada arus kas, supaya kita bisa tahu dalam perusahaan itu apakah ada pengeluaran atau penerimaan kas. Itu digunakan di arus kas ini. Kita bisa lihat ya. Nanti kita akan belajar bentuk-bentuknya. Oke. Dalam pembuatan laporan keuangan juga harus diperhatikan, yaitu ada jurnal umum, jurnal khusus, buku besar, neraca saldo, sampai neraca lajur. Nah, fungsi jurnal umum yaitu mencatat segala transaksi yang terjadi di perusahaan selama satu periode, baik itu pembelian, penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas, itu dicatat di jurnal umum. Nah, sedangkan jurnal khusus berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi yang sejenis. Misalnya itu pembelian. Nah, kalau misalkan pembelian itu dicatat di jurnal khusus. Karena jurnal khusus ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal penjualan. Ini fungsi daripada akuntansinya, jurnal khususnya. Oke. Sedangkan buku besarnya itu mencatat atau menggolongkan akun-akun yang sejenis. Misalnya di jurnal umum ini tadi ada transaksi kas. Nah, transaksi kas itu terjadi secara berulang-ulang. Nah, itu akan diposting di buku besar supaya kita bisa tahu bagian-bagian setiap bagian transaksinya. Neraca saldo itu berfungsi untuk mengetahui apakah sisi debit atau kredit seimbang. Kalau tidak, berarti dalam pembuatan laporan keuangan sebelumnya
ada kesalahan pencatatan. Jadi kita bisa tahu di saldo ini, di neraca saldo ini. Laporan laba rugi seperti tadi yang kujelaskan dari awal bahwa itu fungsinya untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami kerugian atau keuntungan. Itu fungsi daripada laporan laba rugi. Begitu juga perubahan modal. Apakah perusahaan mengalami perubahan modalnya, apakah modalnya meningkat atau sebaliknya menurun. Itu fungsi daripada perubahan modal. Sedangkan neraca lajur ini itu supaya kita mengetahui, dan dalam satu periode ini digunakan neraca lajur dari jurnal umum sampai perubahan modal itu dicatat di neraca lajur. Neraca lajur ini biasanya ada 12 kolom ya, 12 kolom. Jadi dalam pengambilan keputusan itu harus ada neraca lajurnya. Itu laporan keuangan yang terakhir ya. Oke, kita lanjut aja ya. Ini bentuk jurnal umumnya. Ada tanggal, keterangan debit dan kredit. Ini bentuk daripada jurnal umum. Mungkin kalau nanti ada sempat waktunya kita akan belajar tentang bentuk jurnal khusus serta cara mengerjakan soalnya ya. Nah, ini bentuk jurnal umum, ada tanggal, keterangan debit dan kredit. Tanggal. Kita langsung pada soalnya. Nah, ini contoh soalnya. PT ABC menyetorkan modal berupa uang tunai sebesar Rp500 dan peralatan sebesar Rp700 di tanggal 1 Juni 2020. Dan transaksi yang berikutnya membeli perlengkapan secara tunai sebesar Rp200 di tanggal Juni 2020. Pertanyaannya, buatlah dalam bentuk jurnal umum. Ini penyelesaiannya. Ada jurnal umum, terus PT ABC ini nama perusahaannya. Ini cara pembuatannya ya. Terus tanggal 1 sampai tanggal 31 Juni 2020. Ini ada tanggal 1 Juni dan tanggal 3 Juni. Keterangannya yaitu kas, peralatan, modal, perlengkapan, kas lagi. Oke. Saya akan menjelaskannya, yaitu kas, peralatan, modal. Mengapa kas dan peralatan itu dimasukkan di debit? Oke. Kita lihat daripada soalnya tadi. Ini soalnya. PT ABC menyetorkan modalnya berupa uang tunai sebesar 500. Nah, kalau misalkan secara tunai itu berarti kas, itu kas ya. Dia mau mengeluarkan uangnya secara kas, secara tunai. Nah, jadi dia dicatat di buku kas, di keterangan di debit ya. Ini debit sebesar 500. Terus dia menyetorkan lagi modalnya berupa peralatan sebesar 700. Dia dimasukkan lagi di debit. Nah, sedangkan modalnya, keterangan modal dimasukkan di kredit. Kenapa dimasukkan di kredit? Karena sewaktu-waktu modal ini akan digunakan. Baik itu dalam pembelian perlengkapan atau peralatan. Jadi modal itu harus di sisi kredit ya. Terus di tanggal 3 Juni tadi perusahaan ABC membeli perlengkapan sebesar 200 secara tunai itu ya. Jadi dimasukkan karena perlengkapan itu ketika dibeli pasti akan masuk di perusahaan kita kan. Jadi itu merupakan debit. Oke, merupakan keuntungan ya. Karena kita akan memakai itu. Kita udah mengeluarkan uang kita untuk membeli itu dan perlengkapan kita akan bertambah. Nah, kasnya dimasukkan di kredit karena dari modal tadi kita membelikan perlengkapan sebesar 200 dan itu kita menggunakan uang cash, uang tunai. Jadi dicatat di kredit. Nah, ini totalnya. Total debit itu ada 1.400 dan total kredit ada 1.400. Ini ditambah ya. Kenapa bisa jadi 1.400 ini ditambah? Misalnya di kredit itu 1.200 ditambah 200. Nah, perlu kita tahu ya, dalam pembuatan laporan keuangan itu harus kita perhatikan debit dan kredit itu harus totalnya itu sama. Tidak boleh tidak sama, karena kalau tidak sama itu berarti dalam pencatatan transaksi itu ada kesalahan. Jadi harus sama, tidak boleh tidak sama. Sisi kredit dan debit harus
bersama. Itu kunci dari pembuatan laporan keuangan. Oke, sekian dan terima kasih. Minggu depan kita akan belajar tentang bentuk dari akuntansi, bentuk dari jurnal khususnya sampai selesai. Oke, dah, goodbye. Selamat menyaksikan.